Halo teman-teman, welcome back to channel. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi menggunakan software SPSS. Tapi sebelum itu mari kita mengenal materinya dulu. Tunggu dulu. Ngapain buru-buru? Nanti dapatnya yang tidak pasti, hehe. Tanpa berlama-lama kita masuk pada materi, yaitu interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Interval kepercayaan merupakan nilai parameter dari suatu populasi yang ingin ditaksir berdasarkan data dari sampel. Pada pendekatan ini harus ditentukan batas atas dan batas bawah interval. Lebar interval menentukan ketepatan suatu estimasi. Interval kepercayaan yang sempit menghasilkan presisi yang baik dan sebaliknya. Apabila interval kepercayaan yang lebar menghasilnya presisi yang buruk, interval kepercayaan dapat digunakan untuk mengukur variasi sampel dalam suatu populasi dan dapat memperkirakan letak nilai. Jika nilai 0 terkandung dalam interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa di dalam populasi tidak didapatkan hubungan sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Pada proporsi contohnya risk ratio atau odd ratio, apabila terkandung nilai 1,0 dalam interval kepercayaan 95%, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan 90%, 95%, 0,99%. Dari ketiga pilihan tersebut, interval kepercayaan yang paling sering digunakan adalah 95%. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar margin of error-nya. Interval kepercayaan terdiri dari 3 komponen. 1. Nilai statistik. 2. Tingkat kepercayaan. 3. Derajat penyimpangan. Kondisi binomial yang terpenuhi dalam interval kepercayaan. A. Data sampel merupakan hasil penghitungan. B. Hanya terdapat 2 kemungkinan hasil. C. Probabilitas keberhasilan tetap sama dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. G. Percobaan-percobaannya saling bebas. Pentingnya interval kepercayaan. Tujuan menggunakan interval kepercayaan adalah memiliki margin kesalahan sekecil mungkin. Semakin sempit interval, semakin akurat nilai statistik yang kita gunakan. Seperti yang kita tahu, margin of error bentuk toleransi yang mungkin terjadi dalam pengujian statistik. Pada dasarnya, sampel diambil secara acak untuk menghasilkan nilai. Oleh karena itu, interval kepercayaan adalah solusi untuk memastikan bahwa statistik yang kita hasilkan akurat dalam rentang nilai tertentu yang merupakan margin kesalahan. 3 faktor yang mempengaruhi margin of error. 1. Tingkat kepercayaan. 2. Ukuran sampel. 3. Variabilitas dalam populasi.
Ukuran sampel dan faktor interval kepercayaan. Ukuran sampel dan margin of error memiliki hubungan yang berlawanan. Jika ukuran sampel meningkat, margin kesalahan of error. Ini menjelaskan bahwa semakin besar sampel yang kita gunakan, semakin akurat hasilnya. Untuk membuat ukuran sampel yang efisien dan tepat, Anda perlu margin of error. Dalam sebuah populasi, seringkali ingin diketahui dugaan terhadap parameter dari perubahan yang berskala biner, misalnya 1. Setuju atau tidak setuju. 2. Memilih atau tidak memilih. 3. Sukses atau gagal. Sebagai contoh kasus pemilu pilkada atau pemilu presiden, pasti ada satu kegiatan yang namanya quick count untuk menghitung cepat, fungsi untuk menghitung siapa cepat memprediksi siapa pemenang pemilu. Interval kepercayaan untuk proporsi populasi bertujuan untuk menghasilkan selang kepercayaan dalam menduga statistik uji yang dihasilkan yang berbentuk proporsi. Variabilitas dalam populasi semakin luas, besar nilai variabilitas. Varian yang didapat mengakibatkan peningkatan standar error. Interval kepercayaan untuk perbedaan dua rata-rata populasi bertujuan untuk membandingkan dua populasi yang berbeda. Contohnya, kita dapat membandingkan antara pria dan wanita, pengusaha dan karyawan. Dalam memperkirakan perbedaan antara dua rata-rata populasi, seorang peneliti mengambil sampel dari setiap populasi dan menggunakan perbedaan rata-rata dari dua sampel tersebut. Interval kepercayaan untuk perbedaan dua proporsi populasi. Interval kepercayaan untuk perbedaan dua proporsi bertujuan untuk membandingkan dua proporsi populasi dari statistik uji. Kalian bisa melakukan ini dengan mengambil perbedaan dalam proporsi setiap sampel dari populasi, lalu menambahkan dan ukuran sampel dan faktor interval keyakinan. Ukuran sampel dan margin of error memiliki hubungan yang berlawanan. Jika ukuran sampel meningkat, margin kesalahan of error. Ini menjelaskan bahwa semakin besar sampel yang kita gunakan, semakin akurat hasilnya. Sampling distribusi proporsi sampel. Untuk menentukan rumus untuk margin kesalahan, kita perlu memikirkan distribusi sampling dari P. Kita perlu mengetahui mean, standar deviasi, dan distribusi. Distribusi sampling dari P adalah distribusi binomial dengan probabilitas keberhasilan P dan N uji coba. Jenis variabel acak ini memiliki arti P dan standar deviasi. Sampling distribusi proporsi sampel memiliki dua masalah, yaitu masalah pertama adalah distribusi binomial bisa sangat sulit untuk dikerjakan. Kehadiran faktorial dapat menyebabkan beberapa angka yang sangat besar. Masalah kedua adalah standar deviasi P digunakan P dalam definisinya.
Parameter populasi yang tidak diketahui diperkirakan dengan menggunakan parameter yang sama sebagai margin of error. Berikut beberapa terminologi yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan estimasi interval parameter populasi. 1. Estimasi titik. 2. Jumlah kemungkinan kesalahan di dalam estimasi titik atau interval kemungkinan. 3. Pernyataan tentang derajat keyakinan yang mana interval berisi nilai parameter populasi. Contoh soal interval kepercayaan menggunakan SPSS. Di sini soalnya seorang manajer perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator mesin untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Untuk itu dipilih 12 orang secara acak. Nah, ini merupakan data waktu yang dibutuhkan oleh 12 orang karyawan tersebut. Nah, di sini diminta untuk mencari suatu nilai pendugaan estimasi untuk selang kepercayaan 95%. Yang artinya alfanya 0,05. Karena untuk mencari alfa 95 dibagi 100, 1 dikurang 95 per 100, dapatnya 0,05. Langsung aja buka SPSS. Namai dulu datanya di variable view. Kita buat waktu aja. Kemudian klik data view. Nah, di sini aku udah isi datanya di Excel dan langsung copy. Karena ini desimal, komanya diganti titik ya, karena akan disalin ke SPSS. Dan langsung pastekan di kolom waktu. Kemudian klik analyze. Compare means, run sample t-test, kemudian klik tanda panah, option. Nah, di sini confidence intervalnya sudah 95%. Kemudian continue, klik OK. Nah, ini merupakan outputnya. Yang perlu kita lihat adalah lower dan upper estimatornya. Itulah contoh soal interval kepercayaan untuk suatu proporsi dalam menggunakan software SPSS. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan mempelajari interval kepercayaan kita dapat mengetahui bahwa interval kepercayaan adalah salah satu parameter untuk mengukur, mengestimasi seberapa akurat atau proporsi. Saran yang saya berikan yaitu janganlah bosan untuk mempelajari interval kepercayaan. Karena sebenarnya interval kepercayaan sangat mudah untuk dipelajari. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Sekian pembahasan materi saya. Maaf jika ada kekurangan karena sempurna itu adalah rokok. Sesuai lagu Tulus saya pamit.